Siapakah Datu Pangeran alias Anak Agung Sumantri? Bagi para pecinta sejarah Lombok, nama Datu Pangeran tentu sudah tidak asing lagi. Sosoknya benar-benar membuat para penikmat sejarah Lombok tidak henti-henti untuk mengupasnya. Datu Pangeran bagi kalangan Sasak adalah tokoh yang cukup dibanggakan keberadaannya. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya tentu beragam. Namun yang jelas adalah Datu Pangeran bersama Dende Aminah dan Syed Abdullah adalah kelompok di Puri Ukir Kawi yang dikenal dekat dengan kalangan Sasak. Karena pengaruh kelompok inilah, Raja Mataram keempat seringkali membuat kebijakan yang menguntungkan kalangan Islam Sasak. Kembali ke pertanyaan, siapakah Datu Pangeran? Mengutip dari narasi foto Lombok Heritage Society dan berbagai buku sejarah tentang Lombok, salah satunya adalah Lombok Abad 19 yang ditulis oleh I Gede Parimarta. Datu Pangeran adalah salah satu cucu Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasemi, Sang Raja Mataram IV. Ayahnya adalah putra mahkota Kerajaan Mataram Lombok, yaitu Anak Agung Ketut Karangasem. Lahir dari ibu yang berasal dari bangsawan Sasak bernama Dende Lebak. Sejak kecil, Datu Pangeran diperbolehkan memeluk agama Islam dan tinggal di salah satu komplek Puri Ukir Kawi yang bernama Stambul. Lokasi ini sekarang berada di Taman Mayura. Selama tinggal di Puri Ukir Kawi, Datu Pangeran mendapat pelajaran agama Islam dari seorang guru agama yang berasal dari Kelayu, Lombok Timur, bernama Haji Muhammad Yasin atau akrab dipanggil Guru Bao. Pada usia 6 tahun, Datu Pangeran diajak oleh Syed Abdullah untuk menunaikan ibadah haji. Sebetulnya, ada satu pendapat yang menyebutkan bahwa Datu Pangeran disiapkan oleh Raja Mataram keempat untuk memimpin wilayah kerajaan yang mayoritas Muslim. Namun, rencana itu gagal karena Peraya keburu melakukan perlawanan pada bulan Agustus 1891. Datu Pangeran pun saat itu sempat bergabung dengan Guru Bangkol, sang pemimpin perlawanan Peraya. Perlawanan Peraya ini kemudian meluas menjadi Perang Lombok 1894, sebuah perang yang mempertemukan Belanda dengan Kerajaan Mataram Lombok. Ketika perang telah usai dengan kemenangan di pihak Belanda, Raja dan beberapa keluarga raja diasingkan ke Batavia. Pada tanggal 9 Desember 1894, Belanda mengadakan konferensi dengan seluruh pemimpin Sasak di Angpenan. Guru Bangkol hadir dengan mengajak Datu Pangeran. Mengetahui kehadiran Datu Pangeran, Belanda langsung menahannya. Guru Bangkol berusaha sekuat tenaga agar Datu Pangeran dibebaskan. Hari itu juga, Datu Pangeran langsung diangkut dengan kapal perang Trop menuju tempat pengasingannya. Semula, Datu Pangeran diasingkan ke Bui Tenzor, lalu dipindahkan ke Sukabumi. Disinilah Datu Pangeran menghabiskan masa tuanya hingga wafat pada tahun 1944. Ia berpulang dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Binong, Sukabumi. Selama hidupnya, Datu Pangeran memiliki 2 orang istri. Yang pertama, seorang perempuan bangsawan dari Puyung dan wanita dari Pringgasela bernama Jerosima Kamarukmi. Dari perempuan bangsawan Puyung tersebut, Datu Pangeran mendapatkan anak perempuan bernama Dende Mas Imran Mustika Adi. Sedangkan dari Jerosima Kamarukmi, Datu Pangeran mendapatkan 6 orang anak, 5 perempuan dan 1 laki-laki. Nama-namanya sebagai berikut. Yang pertama, Dendamas Keptia Cakrawati. Yang kedua, Dendamas Aisyah Nerkewati. Yang ketiga,
R. Ahmad Jelani alias Rama Yoga. Yang keempat, Denda Mas Aisyah Asmayawati. Yang kelima, Denda Mas Juharia Kadarwati dan Denda Mas Kertia Citrawati. Kini keturunan Datu Pangeran banyak tinggal di Pulau Jawa. Makamnya yang Sukabumi pun seringkali diziarahi oleh banyak kalangan, baik dari Pulau Lombok maupun pulau lainnya. Tokoh Datu Pangeran sebetulnya adalah simbol pemersatu antara kalangan Sasak dengan Bali. Sudah selayaknya kita menghargainya, minimal dengan membuat nama jalan di Kota Mataram atau daerah lainnya dengan nama Datu Pangeran. Demikianlah kisah Datu Pangeran alias anak Agung Sumantri. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita akan tokoh-tokoh sejarah Lombok.